Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruz Zaman MA, dan yang saya hormati para Dewan Juri Gebiar Muharram MUI Kota Depok. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang pandemi COVID-19 dan perubahan mental spiritual masyarakat Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui dan rasakan saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh suatu virus yang sangat amat kecil bentuknya dan tak dapat dilihat secara langsung tanpa bantuan alat. Banyak orang yang masih menyalahkan bahwa musibah atau pandemi ini datangnya dari suatu negara sehingga menyebar luas ke berbagai penjuru dunia. Padahal sebenarnya apa yang saat ini sedang kita sama-sama rasakan tentunya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah, dan barang siapa yang beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam menghadapi masa pandemi ini, kita seharusnya tidak saling menyalahkan ke berbagai pihak tertentu, karena sikap seperti ini tidak dapat mengurangi dampak pandemi COVID-19 seperti yang dirasakan oleh guru dan murid yang harus melakukan kegiatan melalui daring. Kegiatan perkantoran harus menerapkan sistem bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor untuk karyawannya. Kegiatan sektor perindustrian dan perekonomian pun harus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebenarnya, kesabaran kita dalam menghadapi pandemi ini merupakan salah satu kunci utama dalam menghadapinya. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam menghadapi masa pandemi seperti ini, banyak orang yang mengalami rasa takut serta khawatir dalam berbagai hal, seperti saat ingin melakukan kegiatan sebelum adanya wabah ini. Sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rasa takut bukanlah semata-mata untuk mengurangi keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Walaupun kenyataannya banyak peraturan yang harus kita taati terkait dengan pembatasan kegiatan beribadah di tempat umum. Bukan berarti
kita sebagai umat mengurangi intensitas kegiatan beribadah kita sehari-hari. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian ini agar kita sebagai umat dapat lebih mendekatkan diri kepadanya. Ketika seorang hamba yang mampu menjalani suatu ujian dengan diiringi rasa sabar, maka Allah akan mengangkat derajat hamba tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, pandemi ini dapat kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk lebih bersyukur atas nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh terlalu mudah mengeluh terhadap apa yang sedang kita rasakan. Kita tidak boleh berlarut dalam keterpurukan terhadap dampak yang sedang kita rasakan saat pandemi ini. Kita harus gotong royong, saling membantu, dan ikut terlibat dalam mengurangi dampak pandemi ini. Perlu diingat kembali bahwa gotong royong merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Kita dapat memulai dari hal yang paling sederhana, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dan 1D, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas atau interaksi, dan yang terakhir adalah doa. Selain menerapkan 5M dan 1D, kita juga dapat menyisihkan sedikit rezeki yang kita punya untuk berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan. Bersedekah adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah juga dapat menimbulkan rasa kebahagiaan sehingga sistem kekebalan tubuh kita menjadi meningkat. Bersedekah juga merupakan salah satu kegiatan yang sesuai dengan ajaran agama kita, sehingga mental spiritual kita akan menjadi lebih baik lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat harus meyakini bahwa ujian yang saat ini sedang kita hadapi nantinya akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Pada kutipan ayat tersebut mempertegas bahwa di setiap kesulitan akan ada kemudahan yang menyertainya. Tergantung bagaimana cara kita menghadapi kesulitan yang sedang menimpa kita sebagai umat. Salah satunya pandemi ini yang dijadikan sebagai sebuah ujian kepada kita agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.